Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai buffer dan hidrolisis garam. Saya Putri Patricia Olivia Toding dengan NIM M0112010006. Saya akan menjadi moderator dan saya juga sudah menyusun materi dan PowerPoint yang akan dipresentasikan pada pagi hari ini. Lalu materi buffer dan hidrolisis garam ini juga akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Abdi Ihsan dengan NIM M0112010001, yang kedua Muhammad Zulfikar Setiawan dengan NIM M0112010002, yang ketiga Muhammad Satria dengan NIM M0112010003, yang keempat Cheryl Tinov dengan NIM M0112010004, dan yang kelima Octavia Diana Lewa dengan NIM M0112010005. Lalu yang berikutnya Susi Rahmadani dengan NIM M0112010007. Lalu yang terakhir Yolanda Eka Putri dengan NIM M0112010008. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Satria. Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai materi larutan penyangga. Larutan penyangga atau biasa juga disebut sebagai buffer adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengeceran. Cara membuat larutan penyangga buffer ada dua, yaitu yang pertama, larutan yang dibuat dari asam lemah dan basa, atau biasa juga disebut buffer asam. Yang kedua, larutan yang dibuat dari basa lemah dan asam, atau biasa juga disebut sebagai buffer asam. Yang pertama, buffer asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam di mana pH-nya itu kurang dari 7. Contohnya, larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO-. Dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan kimia, yaitu CH3COOH menghasilkan CH3COO- ditambah plus. Rumusnya jika diibaratkan itu A sebagai jumlah mol asam lemah, G sebagai jumlah mol basa konjugasi, dan V yaitu volume larutan penyangga. Kontraksi H+ sama dengan Ka dikali jumlah mol asam lemah dibagi jumlah mol basa konjugasi. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh Octavia. Yang selanjutnya adalah buffer basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa, yaitu dengan pH lebih besar dari 7. Contohnya, larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4 positif. Dalam larutan tersebut, terdapat kesetimbangan NH3 ditambah H2O berkesetimbangan dengan NH4 positif ditambah OH negatif. Rumus dari buffer basa yaitu jika B dimisalkan jumlah mol basa lemah, G jumlah mol asam konjugasi, dan V adalah volume larutan penyangga. Konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali jumlah mol basa lemah dibagi jumlah mol asam konjugasi.
Contoh soal tentang larutan penyangga. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan yang pertama 10 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 10 ml larutan CH3COONA 1 molar. Yang kedua, 20 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 10 ml larutan KOH 0,1 molar. Yang ketiga, 40 ml larutan NH3 0,1 molar dengan 4 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Dan diketahui nilai Ka CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 dan nilai Kb NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Solfikar. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal latihan. Yang pertama yaitu larutan penyangga dengan CH3COOH sebagai asam lemah dan CH3COONA sebagai garam basa konjugasi. Diketahui A mol CH3COOH sama dengan 10 ml kali 0,1 milimol per mililiter sama dengan 1 milimol. G sama dengan mol CH3COO- sama dengan mol CH3COONA sama dengan 10 mililiter kali 1 milimol per mililiter sama dengan 10. Rumusnya itu dalam kurun H plus sama dengan Ka kali A per G. Jadi setelah dimasukkan di rumus, didapatkanlah pH sama dengan 6. Selanjutnya. Yang kedua yaitu 10 ml larutan basa kuat KOH 0,1 molar dalam kurung 1 milimol KOH akan bereaksi dengan 20 ml larutan asam lemah CH3COOH 0,1 molar dalam kurung 2 milimol CH3COOH menghasilkan air dan garam basah konjugasi CH3COOK. CH3COOH tambah OH minus menghasilkan CH3CO minus tambah H2O. Setelah dimasukkan MRS, maka pH-nya menghasilkan 5. Yang ketiga yaitu larutan penyangga dengan NH3 sebagai basa lemah dan NH4Ci sebagai garam asam konjugasi. Diketahui B sama dengan mol NH3 sama dengan 40 ml mililiter kali 0,1 milimol per mililiter sama dengan 4 milimol. G sama dengan mol NH4 plus sama dengan mol NH4Cl sama dengan 4 ml kali 0,1 milimol per mililiter sama dengan 0,4 milimol. Setelah dimasukkan di rumus, maka pH-nya didapatkanlah sama dengan 10. Berikutnya saya yang akan menjelaskan hidrolisis garam. Hidrolisis garam ialah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Hidrolisis garam merupakan reaksi antara asam dan basa yang akan menghasilkan garam. Berdasarkan asam basa yang bereaksi, garam dapat dikelompokkan sebagai berikut.
Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat, atau bisa disebut ALBK. Yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah, atau bisa disebut AKBL. Dan yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah, atau bisa disebut ALBL. Yang berikutnya, garam asam kuat dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Garam jenis ini mempunyai pH yang netral dengan pH sama dengan 7. Yang berikutnya, garam dari asam lemah dan basa kuat, ALBK. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Komponen garam atau anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan sebuah ion OH-, maka pH-nya lebih besar dari 7, sehingga larutan garam bersifat basah. Rumusnya, konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali G, atau konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA dikali G. Dengan keterangannya, KH adalah konsentrasi hidrolisis, KW adalah konstanta air, Ka adalah konstanta asam, G adalah konsentrasi garam, H adalah derajat hidrolisis. Lalu untuk rumus menentukan besarnya derajat hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bisa menggunakan rumus berikut ini. H sama dengan akar KW per Ka kali G. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Abdi. Selanjutnya yaitu penjelasan dari garam dari asam kuat dan basa lemah atau yang biasa disebut AKBL. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah di dalam air akan mengalami hidrolisis. Salah satu komponen garam atau kation basa lemah akan mengalami hidrolisis yang akan menghasilkan ion H+. Maka pH kurang dari 7 akan menghasilkan larutan garam yang bersifat asam. Rumusnya ialah konsentrasi H+ sama dengan akar konstanta hidrolisis dikali konsentrasi garam, atau konsentrasi H+ sama dengan akar konstanta air dibagi konstanta basah dikali konsentrasi garam. Untuk menentukan besar derajat hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka digunakan rumus sebagai berikut. H atau derajat hidrolisis sama dengan akar konstanta air dibagi konstanta basah dikali konsentrasi garam. Selanjutnya, penjelasan yaitu garam dari asam lemah dan basa lemah, atau yang biasa disebut ALBL. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan mengalami hidrolisis total. Komponen garam atau anion asam lemah dan kation basa lemah yang terhidrolisis akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga harga pH larutan ini akan bergantung pada harga Ka dan Kb. Rumusnya ialah konsentrasi H+ sama dengan akar konstanta air dikali konstanta asam sama dengan dibagi konstanta basah, atau KH atau konstanta hidrolisis sama dengan akar konstanta air dibagi konstanta asam dikali konstanta basah. Harga pH dari garam yang akan terbentuk dari komponen asam lemah dan basa lemah tergantung dari harga Ka dan Kb. Yang pertama, jika Ka atau konstanta asam sama dengan konstanta basah, maka larutannya akan bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Yang kedua, jika konstanta asam lebih besar daripada konstanta basah, maka larutannya akan bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, jika konstanta asam lebih kecil dari konstanta basah, maka larutannya akan bersifat basah atau pH-nya
lebih dari 7. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Susi. Contoh soal garam hidrolisis. 1. Jika 50 ml larutan KOH 0,5 m dicampurkan dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 m, maka hitunglah pH campuran yang terjadi pada konsentrasi asam 10⁻⁻⁶. Jawab. M dari KOH 25 mmol tambah M dari CH3COOH 25 mmol menghasilkan M dari CH3COOH 0 mmol ditambah M dari H2O 0 mmol. R dari KOH 25 mmol ditambah R CH3COOH 25 mmol menghasilkan R dari CH3COOH 25 mmol ditambah R dari 2H2O 25 mmol minus. S dari KOH 0 mmol ditambah S dari CH3COOH 0 mmol menghasilkan S CH3COOH 25 mmol ditambah S dari H2O 25 mmol. POH sama dengan min log 5 dikali 10⁻⁻⁵ sama dengan 5 min log 5. pH 14 kurang 5 min log 5 sama dengan 9 tambah log 5. Soal kedua. Hitunglah pH larutan CH3COOH NH4 0,1 m jika diketahui Ka CH3COOH sama dengan 10⁻⁻�10. Jawab. H plus sama dengan akar konsentrasi air kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa. Akar 10 min 14 kali 10⁻⁻⁻10 dibagi 10⁻⁻⁵ sama dengan akar 10⁻⁻�19 sama dengan 10⁻⁻�9,5. pH min log 10 minus 9,5 sama dengan minus 9,5. Konsep hidrolisis garam. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. 2. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis anion. 3. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation. 4. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh Cheryl. Sifat garam. Asam berbentuk kuat, basa kuat, terhidrolisis tidak, contohnya NaCl. Asam berbentuk kuat, basa berbentuk lemah, hidrolisisnya contohnya NH4Cl. Asam berbentuk lemah, basa berbentuk kuat, hidrolisisnya contoh Na2CO3. Asam pembentuk lemah, basa pembentuk lemah, terhidrolisisnya contoh CH3COONH4. Jenis larutan garam dari konsep hidrolisis. Yang pertama, larutan garam NaCl konsentrasi 1, pH 7, sifat netral. Yang kedua, larutan garam NaHCO3 konsentrasi 1,
pH 8,8 sifat basa. Yang ketiga, larutan garam NH4Cl konsentrasi 1 pH 6,2 sifat asam. Yang keempat, NH4Cl konsentrasi 1 pH 9,3 sifat basa. Yang kelima, larutan garam CH3COO4 konsentrasi 1 pH 5,3 sifat A. Jenis-jenis garam. Yang pertama, garam yang dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Mengapa garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis? Jawabannya, karena garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat memiliki kation dan anion garam yang tidak akan terhidrolisis reaksi dengan air. Contohnya garam K2SO4, KSR, dan NaCl. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Yolanda. Yang kedua, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Mengapa garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah dapat dikatakan terhidrolisis, namun hanya terhidrolisis secara parsial? Jawabannya, karena hanya kation atau ion positif ion basa yang akan terhidrolisis, sedangkan anion atau ion negatif ion asam tidak akan terhidrolisis jika direaksikan dengan air. Ketiga, garam yang tersusun dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Mengapa garam yang terhidrolisis dari asam lemah dan basa kuat dapat dikatakan terhidrolisis, namun hanya terhidrolisis secara parsial? Jawabannya, karena hanya anion atau ion negatif ion asam yang akan terhidrolisis, sedangkan kation atau ion positif ion basa tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Keempat, garam yang tersusun dari basa lemah dan asam lemah. Garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah dapat bersifat asam, basa, atau netral. Mengapa garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah dapat dikatakan terhidrolisis secara sempurna? Jawabannya, karena anion atau ion negatif ion asam dan kation atau ion positif ion basa keduanya akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Maka garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total atau sempurna, yaitu kation dan anionnya terhidrolisis. Garam tersebut bila direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa asam lemah dan basa lemah. Jadi itulah hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.